Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih ya udah ngisi waktunya meskipun yang batuk air subuh untuk bertahan. Terus minta tolong waktunya untuk memenuhi tugas kita. Kebersihan wastafel dan rak sepatu. Bisa dilihat untuk wastafel dan rak sepatu keadaannya seperti itu. Nah, sangat berserakan, dan untuk wastafel kayak Ya, sampahnya di sampingnya banyak sampah kan. Jadi di sini kita kayak kasih ke cara biar bagaimana, terus biar kedepannya tuh biar nggak kayak gitu, biar ya meskipun nggak sepenuhnya langsung gitu, nanti mungkin bisa dikit-dikit diterapin ya buat sama teman-teman. Nah di situ ada yang pertama itu ada tata cara untuk panduan kebersihan wastafel. yang pertama Kak Estafel. Yang pertama itu buang makanan, sisa atau sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, bilas wastafel setelah digunakan dengan air mengalir. Biasanya kan kalau habis nyuci itu ada sisa-sisa makanannya kan, kayak nasi gitu atau sisa makanan gitu. Itu bisa diguyur lagi biar sampahnya nggak numpuk dan menyumbat saluran wastafel. Kemudian pastikan tidak ada sisa-sisa nasi atau kerak yang menempel kayak yang tadi yang sudah disampaikan. Kemudian yang keempat itu ada bersihkan wastafel dengan minimal dengan 3 kali air mengalir. Kemudian ada yang kelima, jaga area sekitar wastafel tetap kering. Ya, kemudian laporkan segera jika ada kerusakan atau kebocoran. Jadi kalau misal ada masalah langsung aja bilang ke kakak musyrifahnya atau ke ustazah. Jadi kalau misalkan misalnya biasanya kan kalau di wastafel tuh kayak sama nasi kayak gitu itu lebih baiknya ya, soalnya tuh ternyata kemarin saya lihat itu ada. Jadi lebih baiknya kalau misalkan ada sampah nasi kayak gitu, buangnya di tempatnya, kan ada kan tempat sampah khusus nasi. Nah kalau bisa tuh kan biasanya tuh bapaknya bersihin. Nah kalau bisa tuh pakai plastik. Kalau misalkan ada sampah nasi itu pakai plastik. Jadi orang yang bersihin itu tuh nggak kasihan gitu loh. Kan kasihan kan ya bapaknya bersihin tiap hari kayak gitu. Terus kayak kalau bisa kalian kalau sebelum cuci piring itu sampahnya itu dibuang dulu ke kotak sampah, jangan sampai menyumbat wastafel. Terus kalau misalkan udah depan itu udah ke bagian piket di wastafel nih, kalian kalau piket jangan disilang-silang doang, kadang nggak tahu ya entah kalian angkatin gitu kadang. Soalnya tuh kadang kalau piket wastafel itu di sini. Nah, kayak gitu kan kasihan kan orang yang pakai. Kita kan di sini juga ada Ramadan, jadinya untuk lebih baiknya ya untuk menjaga kebersihan bersama, biar kenyamanan bersama. Jadi kalau misalkan bersihin wastafel, dapat job bersihin wastafel itu kalau bisa ya disikat di banyak-banyaknya itu. Kan kalau misalkan bersih kalian juga nyaman guys. Gitu. Itu caranya, tata caranya itu tadi udah ada dari leafletnya. Kemudian untuk panduan kebersihan sandal dan sepatu. Yang pertama, gunakan alas kaki khusus untuk area suci dan non suci. Kan bisa kan itu udah ada batasnya kan. Jadi kalau itu sepatunya itu tidak sampai ke atas
naik dari suci. Kemudian bersihkan alas kaki dari najis dengan menghilangkan najis yang menempel. Kemudian saringkan alas kaki di tempat yang telah disediakan. Kemudian yang keempat itu ada simpan alas kaki di rak yang telah ditentukan dan jangan menaikkan sandal dan sepatu di atas lantai. Yang tadi, jadi kalau misalnya itu kan sudah disediakan ya, jadi harus minimal nggak naik ke lantai gitu kan, ditata di rak yang sudah disediakan. Kalau misalnya nggak cukup, biasanya kan kalian di kamar ada tempat kan, ya bisa ditaruh di kamar. Kemudian penting, jangan mencampur alas kaki zona suci dan tidak suci. Kemudian selalu cuci tangan dan kaki setelah keluar. Bisa pas kalian mager, bisa kalian baru keluar nih mager, lepas kos kaki setelah berangkat kuliah, setelah kuliah atau mau berangkat kuliah, itu bisa cuci sebentar kaki kalian atau tangan kalian biar kalian pun bersih dan sehat gitu. Kemudian jaga kebersihan bersama untuk kenyamanan semua. Kemudian laporkan jika menemukan masalah kebersihan. Jadi di situ tuh kayak kebersihan tersebut wastafel sama sepatu apa aja sih manfaatnya? Nah, manfaatnya tuh ada mencegah penyebaran penyakit. Jadi meminimalisir adanya penyebaran penyakit kayak misalnya penyakit kulit atau penyakit gatal-gatal gitu kan. Masalah kulit itu biasanya kan sering menyerang anak-anak asrama. Nah, kemudian tuh meningkatkan kenyamanan beribadah. Dan itu juga kalau bersih kan pasti kita juga nyaman kan buat beribadah. Kemudian ada menciptakan lingkungan yang sehat. Yang terakhir ada meningkatkan fokus dalam bekerja. dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Cara kita untuk menjaga kebersihan rak sepatu gitu kan. Seperti yang kita lihat juga bahwa di pesantren kita itu seperti ini adanya gitu kan. Rak sepatunya berantakan, sepatunya kotor. Sedangkan kita kan mahasiswa kesehatan gitu kan. Kita juga udah tahu porsi di mana kebersihan itu harus dijaga juga, terus bagaimana cara mengerjakannya. Tapi mengapa kita tidak melakukan itu, padahal kita sudah tahu. Nah, itu adalah salah satu dampak atau sifat buruknya orang-orang Indonesia. Ketika dia sudah tahu, dia tidak mengerjakannya. Bagaimana cara kita untuk menyadarkan orang-orang tersebut? Kan tuh, ya kan kita juga hidup bareng-bareng. Nah, kalau nggak misalkan kalian yang mulai, siapa lagi? Nah, makanya dari kayak penyuluhan ini buat dengan adanya penyuluhan ini mungkin bisa meminimalisir, mencegah kayak tadi tuh kayak rak sepatu berantakan, terus sepatunya naik-naik. Nah itu bisa mencegah kan. Terus sama mengevaluasi juga kayak yang buat festival kayak gitu. Terus nah jadi tuh dengan adanya ini ayolah kita bergerak bareng-bareng Kayak mengajak terus mengajak kayak mengingatkan lagi. Jadi dengan adanya ini juga kan dengan menyadarkan gitu kan, jadinya ayo mengajak lagi gitu kan. Tadi katanya kan untuk menyadar gimana sih caranya buat kita nyadarin lagi gitu. Nah itu kayak dari diri kalian nih, satu orang ini misalkan lihat ya temennya itu sepatunya naik, diingatkan guys itu batu suci loh, nanti jadi nanti kayak gitu ditegur gitu, dengan cara ditegur juga bisa. Terus jadi kita tuh menerapin ini tuh bukan untuk sendiri. Pertanyaannya, apa sih dampak dari minimnya fasilitas wastafel dan rak sepatu ini yang bersih dan memadai terhadap kesehatan lingkungan pondok? Saya ulangi, apa dampak dari minimnya fasilitas wastafel dan rak sepatu yang bersih dan dapat memadai terhadap kesehatan pondok? Dampak dari kalau wastafel itu tuh yang pertama kan, kalau wastafel itu kan biasanya sisa-sisanya sampah-sampahnya sisa-sisa nasi. Itu menghambat saluran air. Nah kalau seumpama menghambat saluran air, mungkin yang pertama nanti saluran airnya jadi mampet. Habis itu yang kedua,
Nanti kalau saluran itu lambat, otomatis kan atasnya masih ada genangan air. Nah, genangan air itu bisa nyebabin berkembangnya nyamuk jentik-jentik. Habis itu kalau samping-sampingnya, kalau pas waktu kita baru cuci piring, otomatis samping-sampingnya juga kotor, kita nggak pernah bersih, nggak pernah nyikat-nyikat. Nanti pas waktu kita nyuci piring, nanti otomatis bisa bawahnya nanti bisa kepleset juga. Satu lagi deh. Kalian penyuluh tentang kebersihan wastafel dan sendal anak sepatu ya. Kalian itu kan penyuluh. Kalian itu kan penyuluh kan ya. Cara kalian mencontohkan langkah pertama dalam kebersihan itu bagaimana? Biar kita tuh ikut arus kalian. Langkah pertama kalian dalam mencontohkan hal-hal dari penyuluhan kalian. Iya, langkah pertama Contohkan. Tadi udah dicontohin gimana caranya. Enggak, yang ditunjukin ke sini. Kan kalian penyuluh. Iya. Kan harus ada aksi kan. Nah, aksi kalian buat mencontohkan ke teman-teman kayak misal Deki, yang senang Deki aja gitu loh. Kayak misal buang sampah yang benar, atau kalian misal pasang yang namanya stiker tentang kebersihan atau gimana gitu loh. Cara kalian mengatur keseluruhan dari itu penyuluhannya itu bagaimana? Langkah pertamanya kalian. Apa pertamanya tadi kan kita udah di levelnya kan, dan di level itu sudah ada caranya gimana tuh di wastafel tuh bersih dan di rak sepatu, cara menjaga kebersihan di rak sepatu. Nah itu kan juga termasuk langkahnya. Nah ini langkah-langkahnya bisa kalian terapkan sendiri gitu. Kayak contohnya tadi kan salah kan bilang stiker ataupun poster kan sama kita dengan caranya dengan menyebar leaflet gitu. Terus kayak misal ya, Deki ini kan ada neneng ya. Terus cara neneng mencontohkan ke kita itu bagaimana? Mungkin dari ini ya, kayak waktu wastafel nih, kebersihan wastafel misalkan, nah dari situ kayak mencontoh tuh, kayak nerapin dari pertama, kayak buang nasi, kayak gitu. Nasi tuh kayak dibuangnya di plastik biar nggak berserakan, terus mencegah adanya belatung dengan itu. Nah kalau misalkan di sepatu, kayak sepatu kayak gitu, kalau misalkan ada yang itu, saya lihat misal ini kok sepatu ada yang naik, kayak kalau misalkan ada orang yang di situ, Dek turunin dong, ditegur contohnya, kayak ditegur. Nah kalau misalkan sepatu emang naik, mungkin saya buang kalau saya, tapi emang kebiasaan saya kalau misalkan ada sepatu naik pasti tak buang. Jadi jangan kaget kalau misalkan sepatu pelanting kemana-mana itu karena karena nggak nyaman di mata tuh, kayak nggak nyaman gitu loh. Kayak kalian bayangin kayak misalnya kayak mau pergi sholat tuh naik sepatu kayak gitu, kan kita udah wudu, udah suci, masa area suci itu jadi najis gitu. Mungkin jadi teman-teman juga bisa nerapin ya kebiasaannya dari yang sudah tadi dipenyuluhin sama kakak-kakaknya, bisa kayak dari terapin kayak taruh sendarnya yang rapi, atau misalkan kalau minimal kalau nggak rapi itu bersih, jangan melewatin area najis gitu. Makasih ya waktunya, mungkin sekian, maaf ya kalau misalkan masih ada kekurangannya. Terus kalau misalkan ada kata-kata yang nggak enak di hati, kita mohon maaf ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.